Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت أرحم الراحمين. الحضور الكريم segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Assalam rahimana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tentu terutamanya nikmat hidayah imaniyah, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua dapat melanjutkan ta'lim sebagai kegiatan rutin mingguan kita setiap Sabtu pagi, mengupayakan peningkatan membaca, memahami maupun mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim sebagai panduan dan imam kehidupan kita semua. Mu'jizat terbesarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi hingga yaumil qiyamah, yang senantiasa kita jadikan rujukan dan pedoman kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian, kita masih dalam surah An-Nisa. Kali ini akan kita baca ayat ke-38 dan insyaallah nanti dibaca sampai ayat 42. Mari sebelum ta'lim kita semua membaca doa tilawatil Quran, doa thalabul ilmi, doa membaca dan mempelajari Al-Quran sebagaimana yang biasa kita baca dan kita baca bersama-sama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jemaah sekalian, selanjutnya kita akan baca, saya baca dan nanti langsung diikuti bacaannya dengan bacaan yang tartil, fasih. Kita sengaja mengawali dengan doa, semoga Allah membukakan akal fikiran dan hati kita semua, dan sekaligus menggugah dan biasakan lisan kita mengawali dengan bacaan. Jadi kalau tadi ikut baca doa bareng-bareng, insya Allah lisan kita sudah mulai terbuka. Kadang-kadang kalau pagi-pagi subuh ini kan masih banyakan rada malas untuk membuka mulut dan lisan kita. Baik jam sekalian, insya Allah sudah siap semuanya. Saya baca dan langsung diikuti dan ditirukan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, agak panjang ayatnya, 4 ayat, tapi masih separuh dari satu halaman yang kita biasakan membacanya. Mari kita awali dulu dengan merenungi, mentadabburi dari pesan-pesan ayat ke-38 surah An-Nisa ini, supaya kita tentu selain mempelajari bacaannya, hukum-hukum tajwidnya, kita pun insya Allah sudah mulai mempelajari terjemah dan tafsir ayat Al-Quran meskipun secara umum. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina, dan juga orang-orang banyak. Ingat, alladzi itu satu orang, alladzani dua orang, alladzina orang-orang. Itu jamak dari kata alladzi. Makanya ada alladzi, ada alladzani, ada alladzina. Dan juga orang-orang yunfiquna yang menginfakkan amwalahum, harta kekayaannya, ria'an nasi, karena riak kepada orang lain, dalam artian ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Ditambah lagi wala yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, dan juga kepada hari akhir atau hari kiamat.
Waman yakun, maka barang siapa menjadikan asyaitonu syaitan lahu kepada dirinya qarinan sebagai temannya, maka Allah nyatakan fasa'a, ketahuilah itu adalah seburuk-buruk atau sejahat-jahat qarinan pertemanan. Jadi jamaah sekalian, ini masih sambungan ayat sebelumnya yang Allah menyatakan orang-orang kafir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kemudian tidak menunjukkan akan anugerah kenikmatan Allah atau mengkufuri kenikmatan Allah. Ditambah ini orang-orang yang berinfak tetapi karena ingin dipuji dan riak kepada manusia, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka itu berarti sama dengan dia telah menjadikan syaitan sebagai pertemanannya. Ini ayat sangat penting sekali, ingat oleh kita, segala sesuatu memang harus didasari dengan ketauhidan dan keikhlasan semata kepada Allah. Ini kan dari ayat sebelumnya kan, wa'budullaha, dan beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'ah, dan jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini ayat kemudian dijelaskan berikutnya sampai ayat 38 ini, termasuk orang-orang yang mensyirikkan kepada Allah itu orang yang meskipun menafkahkan hartanya kepada orang lain, tapi motivasinya, tapi tujuannya hanya untuk supaya dia dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, itu semua adalah bagian daripada kesyirikan sebenarnya. Karena itu sama dengan menyekutukan Allah dalam hal dia melakukan kebaikan. Apalagi kejahatan, udah pasti. Kejahatan mau dilakukan karena Allah nggak mungkin. Apalagi kejahatan dikarenakan motivasi yang lain. Yang hal yang baik saja dilakukan bukan karena Allah, itu dia tidak diterima sama Allah. Kita sendiri banyak ayat yang menjelaskan, misalnya fawailul lil musallin, adalah kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat saja masih dibilang celaka sama Allah. Siapa? Alladzi wa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Ini satu ayat, ini pemahaman sama. Orang yang meskipun sholat tapi lalai sama sekali dalam sholatnya. Baik saat sholatnya maupun setelah sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim, alladzina hum an sholatihim sahun, walladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang dalam melakukan apa saja itu yura'un. Karena riak. Karena ingin dilihat, dipuji, disanjung oleh manusia. Nah, ini sama. Orang melakukan infak, tapi dia dibilang, ini luar biasa ini. Nih, atau dia infak, tapi nanti pas pemilihan apa gitu, kepala RW atau pemilihan ketua Yanmas, lalu kemudian nyumbang masjid banyak-banyaknya supaya dia dilihat oleh orang jamaah semuanya, dan kemudian dipilih sebagai ketua Yanmas misalnya, ini misalnya. Itu masuk kategori ayat ini. Ria'anas. Hati-hati kita. Itu sama dengan menjadikan syaitan sebagai pertemanannya. Artinya bukan karena Allah. Kita lanjut. Wa madza alaihim. Dan apa keberatan bagi mereka lau amanu, jika mereka beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Wa anfaqu, dan mereka menafkahkan mimma, sebagian dari rizki, razaqahum, yang diberikan rizki kepadanya Allahu Ta'ala, siapa Allah Azza wa Jal. Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah bihim, terhadap mereka semua, aliman, adalah zat yang maha mengetahui. Kan kita ini coba Al-Quran begitu rasional dan logiknya sekali. Kan kamu melakukan amal kebaikan,
Mbok iya kalau sudah melakukan amal kebaikan itu, toh apa sih susahnya kira-kira? Apa sih kemudian beratnya itu? Wa madza alaihim? Apa sih beratnya? Kau lakukan karena Allah. Kau lakukan infak itu memang karena pengabdian kita kepada Allah. Toh harta kekayaan kita ini hakikatnya semua adalah anugerah dan pemberian Allah Ta'ala. Itu loh. Jadi Rasul mengajak berpikir, kenapa kamu ini rezeki toh dititipin sama Allah, dikasih sama Allah, kok kemudian kau berikan dengan cara-cara yang angkuh, cara-cara yang sombong, cara-cara yang menyakitkan. Mbok didasari dengan ibadah, kira-kira kayak begitu. Lalu Allah menyatakan, innallaha sesungguhnya Allah la yadhlimu tidak akan menzalimi mithqala dzarratin walaupun sebesar zarah sekalipun. Ingat, Allah Ta'ala itu tidak akan pernah menzalimi perbuatan kebaikan umat manusia sekecil biji sawi sekalipun. Maksudnya ini, sekecil apapun Allah Ta'ala tidak akan pernah abai. Tidak akan pernah kemudian tidak membalas kebaikan dari kita yang lakukan. Maka wa intaku hasanatun, dan jika ada hasanatun kebajikan sekecil zarah sekalipun tadi, yudha'ifha maka Allah niscaya akan melipat gandakannya. Wa yu'ti dan memberikan miladunhu dari sisinya ajron pahala aziman yang besar. Tuh. Ini makanya Bapak Ibu, kita yakin sekali sih orang yang sudah belajar akan keikhlasan dan membuktikan keikhlasan, itu pasti akhirnya akan kembali semua kebaikannya kepada dirinya. Termasuk dalam kita berinfak, termasuk kita dalam bersedekah. Itu udah pasti itu. Nah, justru kalau saat kita terganggu dengan riak tadi, dengan goda rayu setan, bisa jadi sepertinya kita melakukan kebaikan, tapi tidak ada dampak dan hasilnya. Karena Allah sudah mengingatkan di sini kalau kau berikan kebaikan itu karena Allah, sekecil apapun kebaikan itu Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Dan Allah berikan di sisinya, dari sisinya apa tadi? Pahala yang amat besar. Fakaifa idza ji'na, dan bagaimanakah kepada orang-orang kafir nanti idza ji'na tatkala kami datangkan min kulli ummatin dari setiap umat bisyahidin sebagai saksi, wajibna bika dan aku datangkan kepada engkau wahai Muhammad ala haula'i atas mereka-mereka syahidan sebagai saksi. Maka sebenarnya setiap orang, setiap umat, setiap kaum itu Allah telah datangkan, telah utus seorang saksi. Siapa orang saksi ini maksudnya? Rasul, betul. Nabi dan Rasul Allah. Itu saksi bagi perbuatan umat manusia. Saksi untuk apa? Untuk mengingatkan kepadanya agar kembali melakukan segala sesuatu peribadahan kita kepada Allah Ta'ala semata dan tidak dikotori dengan kesyirikan, keriaan, atau sesuatu yang kemudian dimotivasi bukan karena Allah Ta'ala. Maka di sini dilanjutkan, yauma idin pada hari itu, yawaddul ladzina, orang-orang berharap kafaru yang kafir, wa asawu dan mereka yang mendurhakakan atau mengingkari ar-rasula kepada Rasul, dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau tusawwa bihim, sekiranya mereka diratakan atau dalam hal ini dikuburkan, dihancur luluhkan menjadi satu dengan tanah, al-ardu dengan tanah, wala yaktumunallaha dan kemudian mereka tidak menyembunyikan dari Allah haditsan satupun kejadian yang dimana itu telah dilakukan saat ia hidup di bumi ini. Maka dikatakan di sini, kau ingat satu saat pasti manusia akan dikembalikan kepada tanah. Ia diciptakan dari tanah dan kembali kepada tanah. Dan dari tanah pula itu kemudian dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk kelak kemudian mempertanggungjawabkan, menyampaikan segala sesuatu yang ada di bumi ini di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sampai kemudian kan ada ayat mana itu yang di surah An-Naba akhir itu,
yang orang-orang kafir kalau mati kemudian dia berharap atau meyakini ya setelah mati mati aja jadi tanah dan kemudian dia tidak akan ada proses pembalasan kehidupan yang di bumi. Oh, ayat surah An-Naba itu yang biasa. Akhirnya itu gimana tuh? Kuntu turaba itu yang di akhir itu. Coba saya kadang-kadang kalau nyebut ayatnya lupa itu. Ya, ah, itu persis dengan ayat ini. Inna andzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepada kamu sekalian dengan azab yang sangat dekat. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Saat dimana setiap manusia telah melakukan perbuatannya di bumi, wa yaqulul kafiru. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, ya laitani, wahai alangkah baiknya seandainya aku kuntu dulu turoban menjadi tanah. Pengen jadi tanah saja dan kemudian matinya jadi tanah menyatu dengan tanah setelah itu sudah selesai kehidupannya. Tapi itu tidak. Sudah diberikan jawaban sama Allah, sesungguhnya saat kau dikembalikan ke tanah, pada akhirnya kalian pun juga akan dihidupkan dan dibangkitkan dari tanah itu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian kita semua saat di dunia ini. Hadirin para jamaah sekalian, ini beberapa pesan penting dari ayat yang memang sebenarnya menyatu dengan ayat sebelumnya yang pada intinya mengedepankan atau memperingatkan kepada kita melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah, dasarnya karena Allah, pengabdian dan ibadah kita kepada Allah, dan jauhilah tipu daya dan rayuan syaitan yang menghancurkan manusia, dan ingat oleh kita segala kebaikan sekecil apapun pasti kemudian Allah akan berikan balasannya. Begitu sebaliknya keburukan sekecil apapun kelak orangnya pun akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah dengan demikian kita memahami apa yang menjadi pesan-pesan penting sekaligus mempelajari terjemah dari kata per kata. Nanti pelan-pelan kayak begini, insya Allah kita dengan sendirinya dituntun sama Allah memahami ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman. Kita akan lanjut kepada pemahaman kaidah-kaidah tajwid masih dalam bab tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dengan jumlah 28 huruf. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang idgham bila gunnah dengan prakteknya. Kali ini kita melanjut pada bacaan yang disebut dengan bacaan al-iqlab. Al-iqlab atau iqlab halaman 44. Supaya kita lanjut ya. Bisa halaman 44. Bacaan yang ketiga setelah kita kemarin belajar tentang idhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham ini sebenarnya satu dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, maka sekarang kita belajar tentang al-iqlab atau iqlab. Mari diawali dengan definisi dan pengertiannya. Iqlab menurut bahasa artinya mengubah suatu bentuk. Mengubah atau mengganti suatu bentuk, sama itu. Makanya kadang kita ini ada bacaan doa di akhir tasyahud. Masih ingat kita? Ya muqallibal qulub. Ini wahai zat yang mengganti atau membolak-balikkan hati. Ini sama dengan iqlab. Qallaba yuqallibu iqlab, yaitu sesuatu yang ada proses perubahan bentuknya. Sedangkan menurut istilah iqlab dalam ilmu tajwid adalah perubahan bunyi nun sukun atau tanwin, ini kan perubahan ini, atau penggantian, sama saja. Dari apa?
dari mim, mohon maaf, dari nun sukun dan tanwin menjadi mim yang tersembunyi disertai suara dengung. Hal yang demikian hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Huruf ba. Ingat ini gampang, satu aja, huruf ba. Di mana ada sukun atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka ini disebut dengan bacaan iqlab. Ingat oleh kita, bacaan iqlab. Kenapa disebut iqlab? Karena merubah suara nun sukun atau tanwin menjadi mim. Tuh. Nah, kita sekarang praktekkan. Benar nggak sih teorinya dengan prakteknya nyambung nggak? Pasti nyambung. Namanya juga teori sudah dilakukan kajian. Sekarang kita praktek nun sukun bertemu dengan ba. Mari ya kita baca. Mim ba'di. Nah, itu nun, min, lalu setelah itu apa hurufnya? Ba. Nunnya hilang, berganti dengan mim. Maka biasanya dikasih tanda mim kecil tuh. Jangan sampai dibacanya min ba'di. Salah. Harus diganti dengan mim. Dan kemudian didengungkan. Didengungkan itu apa? Ditahan bacaannya. Nggak boleh juga mim ba'di. Nggak pas itu. Yang pas gimana? Ditahan dengan suara dengungan. Mim ba'di. Saya jamaah sekalian, kita lanjut. Mimma tumbitul ard. Di kalimah mana bacaannya? Tumbitu. Nun mati bertemu dengan ba. Ini satu kalimah. Kalau tadi dua kalimah, dua kata min dan ba'dih. Kalau ini satu kalimah tumbitu sama dibacanya iqlab juga. Lanjut. Yang bagi laha. Di mana kalimahnya? Yang bagi. Nah, kita lanjut satu lagi. Nudiya am burik. Di mana kalimahnya? Amburik. Ini dua kalimah. An dan burik. Kalla badan fil khutamah. Kita tambah sendiri. Di kalimah mana? Layum badanna. Satu kalimah ini. Nun mati bertemu dengan ba. Menjadi apa tadi? Menjadi apa? Bukan bacaannya. Menjadi mim. Bacaannya iklab. Nah, sesuai dengan pertanyaan. Hukum. Jangan kok menjadi iklab. Ini menjadi mim. Nunnya itu loh menjadi mim. Nama bacaannya baru iklab. Kok menjadi iklab dari apa dong? Nah, ini padahal sudah diterangin pelan-pelan begini. Kalau hukum bacaannya iklab, lalu nun sukunnya dan tanwinnya menjadi mim. Nunnya hilang, tulisannya ada, tapi bacaannya menjadi mim. Baik, berubah. Tadi diganti itu berubah. Hilang enggak? Dirubah dari bacaan nun menjadi bacaan mim. Sekarang kita lanjut praktek tanwinnya. Sekali lagi selalu ingat tanwin itu hakikatnya kalau dalam bacaan itu kayak nun mati. Hanya dia kalau dalam tulisan punya tanda tersendiri. Dua harakat fathatain, kalau kasroh kasrotain, kalau dhammah dhammatain. Double harokat itu disebut dengan tanwin. Tanwin ini kalau dibaca menjadi kayak sukun mati. Nah, sekarang gimana bacaannya?
Makanin ba'id. Iya. Jadi ini kalimah makanin itu sebenarnya tanwin itu. Makanin hanya ini di, apa tanwinnya di kalau di Quran masih ada tanwinnya enggak ya? Biasanya ada. Tapi di sini untuk memudahkan kali tanwinnya dihilangkan, diubah menjadi mim kecil untuk memudahkan saja. Mestinya biasanya kalau di Quran masih tanwinnya. Makanin tanwin karena bertemu dengan ba menjadi mim. Lanjut. Ayatim bayinat. Apa yang hurufnya yang ditanwin? Huruf apa itu? Ta. Bertemu dengan ba. Akhirnya tanwinnya berubah menjadi mim. Hukum bacaannya ikhlas. Lanjut. Masya binamim. Ya, mana huruf yang ada tanwinnya? Hamzah. Im. In. In. Masyain. Karena ini bertemu dengan ba, tanwinnya berubah menjadi mim. Hukum bacaannya iklab. Syiqaqim ba'id. Ingat oleh kita didengungkan, ditahan. Tidak boleh langsung ya. Meskipun diganti mim, tapi kalau langsung nggak tepat. Tadi saya contohkan syiqaqim ba'id. Salah. Harus didengungkan. Syiqaqim ba'id. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya yang harokat fathah ya. Ini tadi harokat kasroh. Amadam ba'ida. Ini yang harakat fathah atau apa fathatain. Sekarang harakat dhammah atau dhammatain. Raufum bil ibad. Coba Pak Dayat dipraktekkan dari makanin. Pak Dayat silakan dipraktekin bacaannya. Iya, Pak Rahmat lanjutnya. Panjang dikit. Ya-nya ditasdid diulang. Ayatim bayyinat. Iya, pas betul. Lanjut, Pak Aris. Kurang tasdidnya. Masya. Iya, ini tasdid dan dipanjangin bacaannya nanti kalau kita belajar apa namanya mat wajib muttasil. Monggo Pak Jiyono bawahnya. Iya, selanjutnya Pak Angga. Kurang sedikit dengungnya. Iya, lanjut Mas Rauf. Namanya sendiri dipanggil. Oh, enggak bawa ya? Raufum bil ibad. Kurang sedikit lagi tahannya. Iya.
Karena sudah Mas Rauf manggil namanya sendiri berarti sudah selesai ini. Raufun berarti di sini dhammatanya ada di huruf apa? Fa. Lalu tanwinnya diganti dengan mim, hukum bacaannya iqlab. Begitu seterusnya jamaah sekalian, sampailah kita pada pengertian iqlab dan insya Allah berikutnya akan kita lanjut dengan ikhfa sebagai sebuah bacaan hukum nun dan tanwin mati yang terbanyak. Ikhfa. Kalau iqlab hanya satu saja. Nanti ikhfa pertemuan berikutnya. Demikian mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a ووفقني عملا صالحا. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.